Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama pada malam ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang dan longgar bagi kita untuk bisa menjalankan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan satu amal salah satu hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia lupa dengan dua nikmat itu. Ya, karena sibuknya, karena faktor-faktor yang lain sehingga lupakan betapa agungnya dua nikmat tersebut. Yaitu nikmat apa? Nikmat sehat, kata Nabi SAW, dan nikmat waktu luang. Manusia ini sadar ketika dua nikmat ini sudah mulai berkurang. Ya, bahkan level kurangnya itu sangat drastis. Baru dia menyadari, aduhai, seandainya dulu saya begini dan begitu. Seandainya masih sehat, seandainya saya masih tidak sibuk ini, seandainya dan seandainya, semua adalah angan-angan yang tidak akan mungkin bisa dia gapai, karena itu adalah penyesalan yang tidak ada arti. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita jangan sampai kita terpedaya dan terlupakan dengan dua nikmat yang sangat agung ini, karena bagaimanapun juga hakikatnya semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dua nikmat ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kita hidup, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berbicara, melihat, menyentuh, mencium aroma, ataupun mendengar, dan seluruhnya hampir tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun yang disebut oleh Nabi ini gambaran umum yang mewakili segala-galanya, itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena di dalam nikmat sehat ini mencakup semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikian juga nikmat waktu luang. Kenapa? Karena banyak orang malas beribadah padahal waktunya luang. Banyak orang tidak sempat beribadah padahal waktunya luang. Banyak orang tidak sempat melakukan kebajikan-kebajikan padahal Allah berikan keluangan dan kelonggaran, baik yang berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan kesehatannya, berkaitan dengan waktu yang dimilikinya, umur, dan lain sebagainya. Jadi dua ini seolah-olah mewakili semua nikmat yang terkandung di dalam dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka para jemaah sekalian, mari kita selalu mengingatkan diri kita, mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, jangan pernah kita futur, patah semangat dalam kita terus meningkatkan amal soleh kita, karena kita semua pasti akan mengalami yang namanya keadaan-keadaan kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak ada manusia yang hidup stabil terus, tidak ada. Yang selalu kondisinya seperti itu seterusnya, tidak ada. Orang sehat ada kalanya juga akan diuji dengan sakit. Orang ketika
punya kelonggaran, punya peluangan, baik hartanya, waktunya, kesempatannya, suatu saat dia akan diuji oleh Allah dengan apa? Kesibukan, ya, yang mana kesibukan itu membuat dia terhalang untuk beramal soleh. Namun kita berharap dengan istiqomahnya kita beramal, dengan terusnya kita yaitu meningkatkan, ya, amal-amal kebajikan kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan pahala baginya sekalipun dia saat itu mendapatkan uzur, ya, tidak seperti saat dia sedang mukim atau saat dia sedang sehat. Ya, kita harus ingat, ya, suatu saat kita pasti akan mendapatkan uzur-uzur yang tidak mungkin kita bisa melakukannya secara maksimal. Lebih-lebih, ya, lebih-lebih tantangan yang tidak bisa kita mengelak, yaitu apa? Al-maut, kematian, ya. Semua orang itu pasti akan mudik, ya. Dan ini satu keunikan kematian ini adalah mudik yang tidak pernah terencanakan. Ya, kalau mudik di dunia masih bisa apa? Direncanakan. Saya mau bawa ini, persiapkan ini, kapan harinya, tanggal berapa, dicek semua persiapan. Itu mudik di dunia. Jauh-jauh sebelumnya sudah apa? Lingkari kalender, tanggal sekian saya harus mudik, tanggal sekian saya harus balik, tanggal sekian saya harus siapkan ini, siapkan semua. Tapi kalau al-maut, kematian, Allah mensifatinya apa? Ja'at baghtatan. Ya, jemputan ini datang tiba-tiba. Tidak pakai konfirmasi. Ya, jemputan sudah menunggu di depan atau apa, enggak. Pokoknya ketika datang, kata Allah, fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah jemputan ini datang, sudah tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa. Itulah kematian, ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kita di dunia ini adalah hidup hanya sesaat sementara, maka perbanyak oleh kita yaitu beramal soleh, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita, dan mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita bersama, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang merasa dirinya sudah pada level, ya, keimanan yang seperti dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada. Semua kita sedang belajar, semua kita sedang menuju dan mencoba dan terus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk selalu berada di atas ketaatan, ya, berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lewat menuntut ilmu ini selalu menjadi nasihat buat kita, karena orang menuntut ilmu semakin dia resapi, ya, apa yang akan diajarkan dalam majelis ilmu, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang cerdas. Dan kita tahu bersama, orang cerdas, kata Nabi SAW, apa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Ya, tatkala Nabi bertanya, siapakah orang-orang cerdas? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa? Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Ya, selalu dia koreksi dirinya. Saya sudah berbuat salah, saya sudah berbuat dosa. Oh, ini saya belum lakukan. Oh, ini saya tertinggal, oh ini saya masih kurang, oh saya terus introspeksi dirinya. Itu orang yang cerdas. Maka bukan orang yang cerdas kalau selalu merasa dirinya di atas terus, ya. Oh saya sudah begini, saya sudah begitu, ya. Siapa lagi kalau bukan saya atau yang lainnya? Itu bukan orang cerdas sebenarnya itu. Itu orang bodoh, ya. Karena apa? Orang cerdas itu selalu semakin tinggi dia semakin apa? Semakin merasa dirinya kurang. Ya, ibarat padi, semakin berisi semakin apa? Merunduk, ya, semakin dia melembek, tidak kuat dengan apa yang dimilikinya. Artinya semakin tawadhu, semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa dirinya sudah sempurna dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kata Nabi, adalah orang cerdas itu di samping mengintrospeksi dirinya, wa amila lima ba'dahu. Dia berusaha untuk beramal, bukan hanya merenung-renung saja, tapi apa? Diikuti oleh amal perbuatannya. Setelah dia sampai pada perenungan yang maksimal, ya, mengintrospeksi yang maksimal, dia lanjutkan dengan amalnya. Ya, kalau memang kurang, dia segera. Kalau memang dia terlambat, dia percepat. Kalau memang ada yang salah, dia perbaiki. Begitu orang cerdas. Ya, bukan malah dia salah terus apa? Merasa dirinya benar. Dia terjatuh dalam kekeliruan terus merasa dirinya, ya, selalu berada di atas kebenaran. Maka itu hakikatnya bukan orang cerdas, tapi itu adalah orang yang dikatakan sombong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran, menolak kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga meremehkan orang lain. Kajian kita sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teruslah kita menuntut ilmu para jemaah sekalian. Sunnah Nabi sangat banyak, ya, ilmu Allah dan ilmu Rasulnya sangatlah luas, ya, ibarat lautan yang tidak bertepi. Maka marilah terus kita meluangkan waktu kita untuk membaca, mendengarkan, mempelajari, menghadiri majelis ilmu, bertanya. Maka insyaallah itu akan menjadi peluang bagi kita untuk memperdalam agama kita ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu, maka jikalau kalian tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.